Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Coba ini bocah gembel kayak gini ada kagak dimandiin. Laki lagi rawatin jantung. Jangan bohong lu. Kecil udah belajar bohong. Ini gua lagi cari. Dia pengen tahu kejagoan gua. Hah? Boleh. Siapa lu? Gua yang abang cari. Sendal bolong lu? Tunggu dulu. Gua lihat kaki lu. Woi kawan semua, ketemu lagi bersama gua di Jojo Entertainment. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, digampangkan usahanya dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dipanjangkan usianya. Amin. Yaps, kembali lagi gua akan mengulas sosok seorang aktor legendaris ya, yang berkebangsaan Indonesia, yakni yang terlahir dari tanah Betawi nih kawan ya. Dia siapa lagi kalau bukan Haji Bokir, yang bernama lengkap Muhammad Bokir bin Jiun, yang lahir pada 25 Desember 1925 di Ciomas, Bogor, waktu zamannya Hindia Belanda untuk saat ini berkebangsaan Indonesia. Beliau meninggal pada 18 Oktober 2002 silam nih kawan, pada umur kurang lebih 77 tahun di Jakarta, Indonesia. Yakni merupakan seorang aktor dan juga komedian atau pelawak dari seni Betawi, yakni topeng Betawi ya kawan, yang tahun aktifnya pada tahun 1936 hingga 2002 silam. Suami atau istri dari almarhum Hajah Ipon, almarhumah Hajah Anih atau Tipis, kemudian dia menikahi Hajah Nama yang sudah almarhum juga. Untuk anaknya yakni 5 orang anak, dan orang tuanya Haji Bokir yakni Jiun sebagai ayah dan juga Makinang untuk sebagai ibunya. Untuk menghormati jasa-jasanya di dunia seni Betawi, maka mulai 27 Juni 2022 Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan meresmikan Jalan Haji Bokir untuk menggantikan nama Jalan Raya Pondok Gede di wilayah Jakarta Timur. Dan topeng Betawi yang bernama grupnya Setia Warga adalah sebuah grup kesenian Betawi yang didirikan oleh Haji Muhammad Bokir ya. Di setiap lawakannya Bokir selalu ditemani oleh Haji Nasir, Haji Bodong, dan Hajah Nori, Hajah Naci, Haji Mali, Haji Mandra, Hajah Tona, Karlin, dan Madi, serta lain-lain dari aktor-aktor seniman Betawi lainnya nih kawan. Untuk beberapa judul lakon rekaman kaset pita pada zamannya, yakni yang dirilis dari grup topeng Setia Warga ya, yaitu si Jantuk, kemudian Jantuk Melet nih dan juga Mabok Lagi. Kemudian Gila Buntut, Gila Ronggeng, Sodagar Kebo bersama GK Naga Mustika pimpinan Surya Handa. Kemudian Membleh dan Kece dan juga Kumpul Kebo. Nah, di Kumpul Kebo ini beliau mulai terkenal nih sebagai seorang jantuk. Kemudian dilanjut Cinta Komersil, Bokir Jadi Bujang, Tukang Mancing, Ronda Yang Nyeleweng, Calon Janda, Perawan Desa, Gubuk Derita, Senasib, Anemer Kodok, Tukang Daun, Orkes Melayu, Boknas yakni Bokir Nasir. Gua kebingungan, Orkes Melayu dari Boknas juga nih kawan. Kemudian yang terakhir Sate Kikil dari Orkes Melayu, Bokir Nasir. Wow. Sementara untuk catatan filmografinya, debut karyanya yang pertama diawali pada tahun 1978, yakni yang berjudul Betty Bencong Selebor bersama Haji Benyamin Sueb sebagai Juragan Bokir untuk perannya di film tersebut. Kemudian di tahun yang sama juga ada Duyung Ajaib yang berperan sebagai kapten kapal nih kawan. Dan di tahun yang sama juga ada si Ronda Macan Betawi yang berperan sebagai si Keple. Kemudian di tahun yang sama juga yakni 1978 ini Godaan Siluman Perempuan.
Yap, selang pada 1 tahun kemudian yakni 1979 ada tuyul. Ketemu lagi yang berperan utama sebagai bokir. Kemudian pada tahun 1980 ada begadang karena penasaran. Di tahun yang sama juga ada Cantik kemudian Kana bersama Haji Mansur S, orang penyanyi dangdut top pada eranya. Selang 1 tahun pada tahun 1981 ada Mayat Hidup. Kemudian IQ Jongkok sebagai supir mobil pick up yakni bersama Warkop DKI. Kemudian ada Oke Bos juga Tomboy dan dilanjut dengan Sundel Bolong pada tahun yang sama juga. Dan di tahun 1982 ada Chip bersama Warkop DKI yang berperan sebagai tukang tambal ban. Kemudian di tahun yang sama juga ada Bayi Ajaib yang berperan sebagai Bengkong yakni dukun sunat pada kala itu. Kemudian pada tahun yang sama juga ada Nyi Blorong yang beradu akting bersama Susana yang berperan sebagai dukun palsu bersama Mak Wo. Kemudian pada tahun 1984 ada Telaga Angker. Di sini dia kembali beradu akting bersama Susana. Dan pada tahun 1985 ada Bangunnya Nyi Roro Kidul. Di tahun yang berikutnya yakni 1986 ada Malam Jumat Kliwon. Lagi dan lagi dia kembali berperan dalam film-filmnya Susana yang bergenre horor komedi sebagai Centeng. Kemudian di tahun yang sama juga ada Petualangan Cinta Nyi Blorong dan juga Ranjang Setan. Dan pada tahun 1988 ada Ratu Buaya Putih, kemudian disusul dengan Santet, Malam Satu Suro, dan juga pada tahun 1989 Wanita Harimau yakni Santet yang kedua sebagai Hansip yang berpasangan dengan Nasir. Wow, kiprahnya di dunia perfilman ternyata beliau tidak main-main kawan. Sangat mengocok perut dan membantu sekali untuk penjualan film-film pada saat itu di layar lebar maupun di layar tancap. Selang pada tahun 1990 ada Titisan Dewi Ular yakni sebagai bokir tukang kebon. Kemudian di film layar lebar yang terakhirnya yakni pada tahun 1991 ada Makhluk dari Kubur. Tidak lepas dari film-filmnya yang bergabung bergenre horor komedi bersama almarhumah Susana, dia juga berperan di beberapa sinetron di televisi kala itu ya, yang memulai debut karyanya yang pertama di pertelevisian yakni pada tahun 1993 hingga 1995 dengan berjudul situasi komedi yakni Pepesan Kosong bersama Haji Bolot, kemudian Mali dan rekan-rekan lainnya. Peran beliau di sini tidak luput dari nama aslinya yang sudah terkenal yakni Bokir. Dan juga pada tahun 1995 ada Fatimah ya, kemudian ada Angkot Haji Imron dan juga Koboi Kolot. Yap, sungguh perjuangan beliau di dunia seni Betawi ya, terutama muda-mudi di era saat ini hendaknya sangat menghargai dan perlu menghargai dari perjuangan seorang tokoh legendaris Betawi, yaitu Bapak Haji Bokir yang satu ini. Mari kita pertahankan dan junjung tinggi dari sepak terjang perjuangan beliau. Oke, yang membuat kita bangga, nama Haji Bokir kini telah diabadikan oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Anies Baswedan, menjadi sebuah jalan di salah satu Jakarta, belahan Jakarta ya. Juga nama Empok Nori pun diabadikan menjadi sebuah nama jalan. Oke, video berikutnya gua akan tampilin beberapa scene atau adegan acting dari almarhum Haji Bokir ya, yang tak lain adalah seorang legendaris aktor maupun seniwan dari Betawi. Yap, bagaimana aksi beliau? Yuk kita simak di video berikutnya. Cak, cak. Siapa dia? Saya kagak percaya ada orang bisa ngilang, terkecuali dia dicaplok bumi. Bener nggak? Iya, bener bang. Kalaupun kagak telan bumi, mungkin disedot ke atas kayak kuntilanak. Tahayul itu. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Di mana ada kuntilanak? Lu tahu belum ciri-ciri orang yang jadi macan? Belum. Orang yang mana nggak ada giniannya pasti macan kejadian. Maksud lo
yang kagak punya parit di atas bibirnya. Iya. Lemnek nom. Lantas, bagaimana? Kalau yang eno. Yang mak, nama ayah Acan. Ya. Oh, Pak, laporan Pak. Aduh, saya ketemu sindal bolong Pak. Tampaknya nakutin Pak. Pak, tolongin saya Pak. Saya takut Pak. Tampaknya serem Pak. Apa kayak saya? Hah? Dia juga. Aduh. Oke, bagaimana menurut kalian tentang kiprah beliau di dunia entertainment atau seni peran kala itu ya kawan-kawan. Jadi perlu diapresiasi dan patut banget untuk kita hargai atas perjuangan seniman legenda Betawi yang satu ini. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton video gua. Sampai ketemu lagi di video gua yang akan datang. Bye.